너 안고 있는 이 사람 나오면 은남 씨 여기 없었으면 좋겠어. 우리 아빠야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. 이제 돌아왔나? Hoildo mencurigai Dongju bahwa selama ini dia hanya pura-pura hilang ingatan aja. Tapi Dongju menyampaikan bahwa kalau misalkan dia pura-pura hilang ingatan, gak mungkin dong dia menyelamatkan Ildo ketika Ildo itu tenggelam. Jadi pada waktu itu Dongju memang ingatannya masih samar-samar. Nah ketika dia menyelamatkan Ildo, dia kok nggak ingat betul tuh kalau misalkan Ildo lah yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Dan dia sampaikan kepada Pak Jang bahwa orang yang barusan dia selamatkan adalah orang yang udah ngedor dia. Dan dia sengaja menyelamatkan Ildo untuk membalas dendam karena dia nggak membiarkan Ildo meninggoy begitu aja. Setelah itu So Dongju meminta kepada Pak Choi untuk mengadakan rapat dewan karena Pak Choi bakal diangkat menjadi wakil ketua dari grup Desan. Nah kemudian kakek tantrum tiba-tiba ada dong mampir ke tempatnya Pak Cha. Seperti biasa Pak Cha itu memberikan imbalan kepada kakek tantrum karena dia sudah menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di Desan Energi. Sebenarnya Pak Cha itu meminta Dongju untuk mengirimkan uang-uang yang bakal dihadiahkan sama kakek tantrum itu ke rekening Swiss. Tapi kakek tantrum ya nggak mau dong karena kan rekening Swiss itu sekarang dipegang sama Dongju. Dongju bilang ya udahlah nggak apa-apa Pak Cha, kita kasih aja dalam bentuk cash. Namun ketika Pak Cha ngebahas bahwa Pak Choi itu yang bakal direkomendasikan untuk dipromosikan nggak jadi Ildo, nah disitulah kakek tantrum menjadi tantrum seperti biasa. Dia marah-marah kepada Ildo dan juga memukulnya beberapa kali termasuk di bagian kepalanya hingga Ildo itu mengingat kejadian masa lalu pertama kali dia bertemu dengan kakek tantrum. Jadi pada waktu itu Ildo disiksa berkali-kali sama orang-orang suruhan kakek tantrum. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu tapi dia nggak mau. Nah kemudian kakek tantrum datang dan membuat perjanjian lah sama Ildo. Dan dia juga memaksa Ildo untuk membuat namanya di struktur organisasi yang kemungkinan itu adalah Desan, dan itulah awal mula kakek tantrum itu membuat perjanjian dengan Ildo bahwa dia bakal menjadi ketua grup Desan suatu saat. Dan kalau dia nggak mau nurut, ya disiksa sama kakek tantrum kampret itu. Dan memang juga obsesi Ildo ini sangat-sangat tinggi, makanya mereka berdua itu bekerja sama lah. Jadi keduanya ini sama-sama memang gak ada akhlak, dakjal, dan juga gak ada manusia-manusianya. Jadi Ildo menjanjikan kepada kakek tantrum bahwa dia tidak akan mengulang kesalahan lagi. Dan mereka bakal menyusun rencana untuk menghadapi So Dongju dengan versi terbaru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. By the way, Jisonu cerita sama ibunya kalau kemarin itu dia sempat ngantarin kakek-kakek yang sering datang ke kafe mereka. Karena dia kasihan si kakek itu nggak ingat apa-apa dan dia juga bilang bahwa dia adalah anak si kakek. Tapi dia nggak terlalu menghiraukan itu, dia anggap si kakek itu hanya bercanda aja. Dan gak lama setelah itu datanglah Dukhi. Nah niat dia sekalian untuk mengembalikan sepatunya Jisonu. Nah kemudian dia juga bercerita nih sama ibunya Jisonu sambil nyuruh Jisonu untuk pergi sebentar sambil menyiapkan pesanannya dia. Jadi dia itu memperingatkan ibu Jisonu lagi tentang perjanjian mereka. Jadi janji mereka itu, kesepakatan mereka adalah kalau misalkan ibu Jisonu dan juga Jisonu itu nggak boleh mendekatin grup Desan sama sekali termasuk Pak Cha. Bahkan Dok itu ngancam ibunya Sonu untuk jangan mempercayai So Dongju. Kalau misalkan percaya, lihat aja nanti dia bakal membuat hidup mereka bakal lebih menderita. Nah ketika Doki keluar dari sana, dia berpapasan dengan Dongju dan dia juga memperingatkan kepada Dongju untuk jangan berbesar kepala karena Dongju nggak akan bisa melakukan itu dan semuanya bakal sia-sia. Tapi Dongju bilang, masalah Sonu adalah urusan dari Desan Group. Di sela-sela pembicaraan mereka, Dongju dipanggil sama Sonu karena kan dia sempat memberikan roti kepada Dongju walaupun gak dikasih sama si mak lampir. Setelah itu Dongju menemui ibunya Sonu dan dia meminta ibu Sonu itu percaya sama dia dan bakal menjadikan Sonu itu menjadi pewaris sah dari Pak Cha. Cuma ya harus ada prosedurnya, ibunya Sonu harus menjadi istri sahnya Pak Cha.
Dan setelah berpikir, Ibu Sonu kayaknya memang harus melakukan itu semua. Makanya setelah itu Ji Sonu dipanggil dan dijelaskanlah sama dia situasi yang sebenarnya. Dan ketika Ji Sonu tahu, dia tuh pasti shock banget dan gak nyangka bahwa orang yang diantar kemarin itu adalah ayah kandungnya sendiri. Setelah itu Dongju pergi ke tempatnya Mbak Mawar. Jadi dia meminta bantuan Mbak Mawar untuk menyadap HP-HP yang sudah dia ambil. Nah, kata Mbak Mawar, dia itu sempat mengambil beberapa foto dari HP-nya Ildo dan inilah yang dilihat sama Dongju. Dia samar-samar ingatannya tentang foto tersebut. Lalu dia membaca pesan dari ayahnya Dr. Kang yang dikirimkan sama Ildo. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah foto masa lalu mereka. Dan dia ingat betul tentang foto-foto tersebut dan dia mengirimkannya karena dia itu lagi kangen aja dengan kebersamaan mereka. Kemudian anak buah dari Pak Administrator itu mengirimkan video kepada Dongju. Dia bilang bahwa dia harus dibebaskan karena dia tahu kelemahan dari kakek tantrum, yaitu grup Dandelion. Jadi kata dia, di Badan Intelijen Nasional itu sempat dibentuk tim Dandelion dan itu mereka sampai sekarang merekam semua jejak digital kejahatan dari kakek tantrum. Dan itu adalah tim yang paling ditakutin sama si kakek tantrum. Setelah itu Dongju dan juga Pak Jang menyusun rencana untuk mencari di mana sebenarnya berkas-berkas tersebut. Untuk pertama Dongju bertemu sama Pak Administrator. Jadi dia bilang bahwa dia tahu tentang tim Dandelion itu dari anak buahnya. 답장 안 하세요? Pak Administrator ini kaget ketika Dongju tahu bahwa dia adalah mantan ketua tim Dandelion Badan Keamanan Nasional. Nah, setelah itu mereka menyusun rencana lagi untuk menggunakan ponsel sekali pakai milik Pak Jang untuk mengelabuin Pak Administrator tersebut. Nah, karena sesuai dengan dugaan Dongju bahwa dia memang nggak bisa dipercaya, karena setelah itu kan dia langsung mengirimkan pesan kepada Giho. Nah, katanya Dongju itu lagi nyari-nyari berkas tim Dandelion itu. Nah, makin tantrum lah si kakek tantrum ya kan. Rencana selanjutnya, Pak Jang memancing administrator dengan memanfaatkan anggotanya. Jadi dia suruh anggotanya ini mengatakan ke si administrator untuk segera menjemput dia ke sana. Nah, administrator bilang, oke, dia bakal pergi ke sana, tapi ternyata dia itu sengaja melakukan panggilan itu untuk melacak di mana keberadaannya. Tapi mereka nggak tahu, So Dongju lebih pintar dari itu. Dan anggota Giho yang sudah standby di grup Desan mengatakan bahwa So Dongju itu udah sampai di kantornya Desan. Jadi dia itu nggak ada di lokasi tempat dia nyekap anak buahnya si administrator. Lalu setelah itu administrator bergerak, cuma anak buahnya Giho heran, loh kok Dongju nggak keluar-keluar dari mobil ya kan? Ketika dia cek ternyata di mobil itu ada Pak Jang dan dia dipingsankan sama Pak Jang. Mampus kau. Terus si administrator sampailah dia di tempat Dongju nyekap anak buahnya. Lalu dia mampir ke sana dan dikira sama anak buahnya dia bakal diselamatkan. Tapi ternyata Giho tadi bilang kan sama dia untuk menghilangkan nyawa anggotanya ini. Nah, emosilah anggotanya dan akhirnya dia percaya dengan apa yang dikatakan Dongju, bahwa nyawanya bahkan dihabisin sama bosnya sendiri. Terus Dongju itu mengunci mereka berdua di sana karena katanya dia itu lagi berubah pikiran secara tiba-tiba. Jadi mereka berdua akhirnya disekap di sana. Kemudian Pak Administrator bilang kalau misalkan dia tuh kenal betul dengan ayah kandungnya So Dongju. Sementara itu Dukhi mengatakan kepada Ildo kalau Pak Kang itu mengirimkan pesan sama dia. Nah, ketika dia lihat pesan tersebut, dia itu ternyata kan dikirimkan foto sama Pak Jang yang katanya itu Ildo nggak ada nerima karena kan HP-nya sama Dongju. Ketika dia cek fotonya, loh itu kan foto yang ini. Nah, ketika Dukhi lihat, dia langsung nge-delete foto itu. Jadi ternyata yang ngambil gambar tersebut adalah Dukhi pada saat itu. Anak tersebut adalah So Dongju dan perempuan yang paling ujung kiri itu adalah ibu kandungnya So Dongju. Nah, kemungkinan besar itu adalah selingkuhan ayahnya 6 yang rumornya mengatakan juga adalah anak Pak Cha yang asli. Sedangkan Dukhi ini adalah anak dari sekretaris Gong. Terus kan So Dongju itu pergi menemuin ayahnya bersama dengan suster Agnes yang bernama Profesor Lee. Cuma yang menyambut di sana adalah ayahnya Huichol. Kata ayah Huichol itu bahwa Profesor Lee itu lagi pergi ke luar negeri
karena katanya lagi ngambil cuti panjang. Dan ayah Hee-chul ingat kalau misalkan dia pernah bertemu sama Dongju beberapa kali. Dan dia juga agak nyesal nih karena dulu si kakek tantrum itu ngeganggu tim rugbynya Dongju dan juga Hee-chul. Kalau misalkan enggak, ya mungkin Dongju sama Hee-chul tuh udah bisa akrab. Lalu Dongju menitipkan pesan kepada ayah Hee-chul bilang untuk menyampaikan ke Profesor Lee tentang keadaan dari Suster Agnes. Cuma ayah Hee-chul bilang harusnya ayah Suster Agnes itu tahu karena ya orang gereja itu kenal dengan Pak Lee. Cuma mungkin Pak Lee memutuskan untuk nggak peduli tentang itu. Dan ketika Dongju menyampaikan bahwa Pak Lee adalah ayahnya bersama dengan Suster Agnes, disinilah disampaikan sama ayah Hee-chul bahwa Dongju bukan putra kandung dari Pak Lee. Dulu ibunya Dongju itu sempat mencari-cari Pak Lee untuk meminta bantuan dan menitipkan Dongju kepada Pak Lee. Dan kebenaran itu membuat Dongju menjadi bertanya-tanya, makanya dia pergi menemuin ibu angkatnya dia dan bertanya tentang hal tersebut. Nah awalnya ibu angkatnya nggak mau cerita kepada Dongju, namun setelah dikasih tahu sama Dongju bagaimana detail yang sudah dia dapatkan, akhirnya Nyonya Pi mau menceritakan semuanya sama Dongju. Kalau misalkan Dongju itu memang bukan anak kandung dari Pak Lee dan juga bukan saudara kandung dari Suster Agnes. Dan dia juga menceritakan sama Dongju bahwa dulunya Dongju itu mendatangin Suster Agnes dan juga ibu Suster Agnes sendiri, tidak dipungut ataupun diambil dari mana gitu, tapi Dongju mendatanginya sendiri. Nah setelah itu Nyonya Pi juga menunjukkan barang yang udah dia simpan lama kepada Dongju karena memang disuruh sama Suster Agnes disimpan aja. Nah ketika dibuka itu adalah baju terakhir yang dipakai sama Dongju dan baju itu mirip dengan baju yang dia pakai di foto yang dia nggak tahu kalau misalkan itu adalah dia. Lalu dia cocokkanlah foto itu, kan di kantongnya itu ditemukan foto yang sama dengan yang ada di HP-nya Dongju. Lalu ketika dia lihat, Nyonya Pi bilang bahwa anak itu adalah So Dongju. Dan kemungkinan besar yang gendong dia adalah ayahnya dia. Sementara itu kakek tantrum datang menemui Pak Presiden. Jadi si kakek tantrum ini membuat suatu hal gebrakan untuk mengganggu seputra sepupu dari Pak Presiden dengan ngespil tentang korupsi yang sudah dia lakukan. Nah kata kakek tantrum kalau misalkan nggak mau nurut sama dia, dia bakal membuat semua hal yang bakal lebih ribet lagi bagi Pak Presiden. Benar-benar di luar nurul banget nih kelakuan dari kakek tantrum ini. Nah sementara itu Enam bakal diceraikan sama Hee-chul setelah itu memastikan kenapa Enam balik lagi ke rumahnya. Nah karena Enam itu gak bisa ngebayar denda yang harus dia tanggung karena sudah melanggar janji pernikahan. Nah terus Hee-chul bilang udah gak apa-apa biar dia yang bayar semuanya, toh juga kali ini dia menceraikan Enam dan biar dia yang ngurus semuanya, toh juga mereka belum punya anak jadi prosesnya bakal lebih cepat. Dan dia juga tahu banget kalau setelah mereka cerai Enam bakal balik lagi kepada So Dongju. Dan dia bilang sama Enam setelah dia selesai mandi, Enam sudah harus menghilang dari kamar tersebut. Nah terus Dongju dia itu masih berpikir tentang apa yang dikatakan Nyonya Pi yang kemarin. Nah pas si Enam datang dia tahu loh kok Dongju ada di sini. Lalu dia samperin lah ke mobilnya Dongju dan dia nanya Dongju tuh lagi lihat apa sampai pusing banget. Oh ya sebelumnya juga Enam cerita bahwa dia sudah bercerai dengan Hee-chul. Nah ketika Enam ngeliat foto yang lagi diliatin sama Dongju, dia bilang loh tunggu kamu dapat ini dari mana? Ini kan foto ayah kandungku. Nah kagetlah Dongju, dia pikir bahwa mungkin mereka adalah saudara. Tapi untuk disclaimer ya guys, nggak mungkin mereka berdua itu saudara. Enam anak ibunya dan juga Ildo, sedangkan So Dongju adalah anak ayahnya dan juga ibu kandungnya. So nggak ada hubungan darah sama sekali dan nggak mungkin juga dibuat seperti itu guys. Karena kan mereka juga sudah pernah icip-icip dan itu nggak mungkin dibuat ceritanya seperti itu karena sudah di rual nurul. Oke, so jangan ada teori-teori yang aneh ya. Oke, kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.